tidak medok, Yang bahasa penting Inggrisnya mental, Mas. plus. Mental, Mental. iya. Kenapa harus mental? Iya, soalnya kita itu nanti walaupun di balik layar ya, Iya. itu tetap yang namanya komunikasi langsung. Atau call center itu pembacaan atau pengecekannya itu menggunakan Ini saja banyak sih aplikasi untuk sebagai apa ya namanya ya, buat kita target di perusahaan ada seharusnya. Cuma Budget kalau misalnya saya pribadi itu batasan jangan jadi patokan. Yang pasti untuk pelayanan puas gitu. Awalnya pelayannya puas, infonya atau apa kendalanya itu Solusinya terselesaikan. terselesaikan. Oh iya, baik. Oke, karena saya itu kalau baca artikel atau membaca apa ya, itu taking call itu ada yang sampai 4 menit, 5 menit, 7 menit seperti itu ya. Dan itu enggak berbagai call center apapun itu, entah itu provider, entah itu di layanan wifi dan lain sebagainya, perbankan itu ada. Karena apa? Yang menelpon kan enggak cuma satu orang, enggak cuma satu daerah, satu Indonesia, kan kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus multitasking juga ya. Ngomong, kemudian analisis, lakukan pengecekan tadi, kemudian pelaporan. Jadi kalau boleh memberi pesan ya, kamu sebagai call center kepada apa customer yang apa ya sering hard komplain ya, atau ingin seenaknya langsung jadi seumpama ya, itu kan ada nggak pesannya? Banyak seharusnya, cuma ya kesimpulannya gini saja. Gimana? Boleh disampaikan? Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya. Jadi gini, karena kita juga untuk itu memang bekerja, dimana memang ada tanggungannya dan mungkin untuk niatnya itu untuk customer tidak memarahin kita sendiri ya sebagai pegawai itu atau untuk call centernya, tapi lebih ke marah karena untuk sebuah perusahaan tadi yang mungkin ada case tidak terselesaikan atau bagaimana. Komunikasi bisa juga gitu ya. Benar. Tapi seharusnya itu gini, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi seharusnya itu jangan marahnya itu misalnya ke gimana ya, misalnya nih ngata-ngatain atau sampai merendahkan atau seperti apa. Seharusnya ngatainnya itu sebatas marahnya ke perusahaannya gitu ya. Benar, jangan mungkin misalnya sampai nama-nama binatang disebutkan semua atau merendahkan sifat-sifat kayak gitu, jangan ya Pak ya, karena kita juga manusia ya, pasti juga punya hati kan gitu. Benar ya sekali. Seharusnya pun kalau seumpama saya ada komplain kepada perusahaan Anda, kemudian nggak terselesaikan, kita nggak perlu marah-marah pun, kita cuma bilang apa ya, pelan-pelan, ini kendala saya, mohon diselesaikan, gitu aja pasti ditanggapi ya. Iya, karena kalau misalnya bapaknya itu bilangnya secara tertata, sopan, kita pun empatinya lebih kena gitu. Kayak, oh bapaknya udah sabar, nanti kita mungkin lebih gimana ya, seharusnya memang tidak ada pembedaan sih. Misalnya ada yang, oh ini marah-marah, terus kita gimana, enggak, seharusnya tidak. Cuma kadang itu karena marah-marah, poin masalahnya itu enggak kena ke kita. Enggak kena ya, enggak tersampaikan kayak, ya. Misalnya ini sudah durasi setengah jam, dia itu case-nya apa ya? Karena cuma marah-marah tadi, cuma marah-marah, terus nggak tertata juga, dia mau bilang apa gitu lah. Kalau saran saya ya, karena kita juga berpendidikan, ya maksudnya kita juga bisa menjaga lah ya. Itu ya. Kita kooperatif lah ya. Mungkin itu bisa disampaikan keluhannya apa, biar kami juga bisa mungkin solusinya mencari solusi. Gitu. Oh iya, benar. Jadi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman ataupun customer dimanapun Anda berada yang selama ini menggunakan layanan call center, itu tetap jaga komunikasi, jaga nada tinggi, ritme dan lain sebagainya, jangan sampai menyakiti hati. Enggak apa-apa ada permasalahan atau komplainan, tapi sampaikan dengan kooperatif, pasti di situ juga ditangani dengan kooperatif juga. Yang namanya call center itu ada tim kerjanya sendiri-sendiri, pembagian-pembagian ya. Benar. Kalaupun kamu nggak memberi solusi, seumpama solusi kamu sesat, berbeda ya seumpama ya, atau new hire atau apa ya, new hire itu bisa dikatakan pekerja baru lah gitulah istilahnya ya. Itu pasti juga ada tim penanganannya sendiri, entah itu dikasih SP, entah itu dikasih edukasi lebih lanjut agar tidak terjadi kembali, pasti ada kan? Iya benar ada. Ada, pasti begitu. Karena itu pasti juga bakal merugikan customer dan perusahaan kayak gitu ya. Oke lanjut, Kak Evi. Iya. Kak Evi, kalau selama ini menjadi call center itu sudah berapa tahun ini kira-kira?
kurang lebihnya 1,5 lebih sih. 1,5 Kayaknya tahun. September ini 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun ini mungkin apa ya, pengalaman atau keluhan tersesat ya, atau paling mengena di hati itu gimana ya? Pengalaman dari mana itu? Ke Ya, customer? iya, selama menjadi call center Mm-mm. itu apa pengalaman yang paling membekas lah? Ada nggak? Kalau untuk pengalaman secara kesimpulan aja ya, kesimpulannya ya yang pertama itu mungkin dunia call center tuh asing ya pertama kalinya. Pertama kali kita belum masuk ke perusahaan yang apalagi untuk call center gini asing. Iya. Bahkan tidak ada gambaran setelah lulus itu masuk call center, itu bukan cita-cita. Bukan cita-cita ya berarti. Dan kesannya kayak apa itu call center kayak gitu ya. Mungkin orang awam alah cuma angkat telepon kayak gitu. Oh ternyata kalau diambil apa ya? Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Itu ilmunya banyak sekali, seperti tadi ya, seperti bisa komunikasi. Nanti lama-kelamaan itu kita tahu juga bahasa-bahasa lain. Kemudian keduanya juga kita bisa kontrol emosi juga. Karena emosi. Mau nggak mau kan kita tetap ramah ya, walaupun kita dimarahin kayak apa gitu, kita harus menjaga image juga ya. Terus yang ketiga, temannya asik-asik. Jadi kalian kalau mungkin ragu ya untuk call center, join aja. Join ya. Temannya asik-asik. Asik-asik ya. Terus juga nggak ada yang namanya, oh ini atasan, itu nggak ada. Terus juga kita bisa yang namanya komunikasi, maksud saya itu apa? Multitasking tadi. Multitasking ya. Jadi misalnya kalian itu memang untuk call center buat batu loncatan. Iya, loncatan tuh bisa banget itu. Bisa ya. Daripada nganggur 1 tahun, 2 tahun, terus impian kalian BUMN lah, apalah. Nah, itu bisa jadi solusi. Gitu. Jadi kalian call center dulu, tapi tetap walaupun mungkin kalian tidak ini ya nggak ada cita-cita di situ selamanya, di call center selamanya, tapi tetap kamu harus kerja dengan maksimal. Kerja maksimal. Oke, baik. Kak Evi, ya? Lanjut ya. Oh ya, oke. Di sini kalau untuk menjadi call center tadi, apakah apa ya? Ada tingkatan karir menuju yang lebih tinggi dari layanan call center bener itu. Banget. Jadi tadi kan sudah diinfokan ya, multitasking. Nah itu bisa buat bekal kalau misalnya mau naik jabatan nih, mau di perusahaan itu atau di luar. Di luar. Gitu. Jadi pesan-pesannya buat yang baru lulus itu biasanya kan pandangan pertamanya memang PNS, BUMN ya. Iya. Terus nanti kalian mesti galau cari join kesana kesini. Nah daripada memang udah usaha kemudian kalian nganggur karena mungkin impian, kalau impian nggak ada yang namanya ketinggian ya. Tapi kan kita harus ada yang namanya pengalaman. Pengalaman. Kemudian itu tadi misalnya penyesuaian kayak adaptasi apapun itu. Nah skill itu juga skill itu bisa diasah dulu melalui seperti menjadi ini tadi center. Jabatannya call center. Oh iya benar. Call center nanti nggak harus yang angkat call ya, jadi nanti ada lainnya juga, ada email dan lain-lain. Digital ya berarti ya. Jadi nanti saya mungkin kamu di sana 1 tahun, terus kamu udah ngerasa nih skill kamu udah bagus, semuanya udah oke. Nah itu bisa buat ke lain perusahaan ya, mungkin impian Anda atau gimana ya itu bisa. Iya. Jadi memang kita harus mempunyai batu loncatan untuk tetap hidup ya, itu di materi tapi juga untuk di skill tadi, untuk asah tadi ya. Tapi sekali lagi ya bukan untuk call center terus itu buat batu loncatan aja, enggak. Itu hanya ya kalau misalnya memang nyaman di situ bisa nanti lebih serius lagi, nanti ada jabatan lain. Oh iya. Misalnya supervisor kan bisa saja di sana. Manajer ya itu ya, CEO. Oke, terima kasih Kak Evi untuk info dan juga bagi pengalamannya selama menjadi call center selama 1,5 atau 2 tahun ini ya. Itu hampir. Pasti menjadi pandangan saya pribadi ataupun teman-teman kita yang masih pengangguran dan lain sebagainya itu untuk bisa melangkah ke depan. Dikasih pandangan seperti ini pasti sangat bermanfaat. Jadi tetap asah skill, kemudian mencari bantu loncatan, kemudian juga dengan cita-cita itu harus punya tadi batu loncatan tadi, gitu ya, punya pengalaman ya teman-teman ya. Begini Kak Evi, kalau pandangan Kak Evi gimana terkait untuk mengusaha ya, atau membuat usaha sendiri ya? Apakah Kak Evi pernah nih ada gambaran sama saat ini di call center ingin keluar itu membuat usaha sendiri, itu ada apa enggak?
Itu pasti, itu soalnya kalau untuk pengusaha, apalagi untuk sekarang itu zamannya mungkin apa-apa sosmed ya. Iya, Nah, karena kita juga yang namanya tadi udah dari call center kan mungkin ada pengalaman iya, yang namanya komunikasi sama customer. iya. Nah, itu juga bisa buat bekal Heeh. dimana ya tetap ada pandangan untuk kedepannya tetap ada Buat usaha tadi ya. Iya. Karena begini Kak Evi, sebagai pemuda ya, kalau kita cuma menjadi apa pekerja orang saja ya, benar cari pengalaman dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau sejak muda kita sudah mulai membuat usaha, itu setidaknya nanti besok tua itu kita bisa menghidupi keluarga kita dengan layak. Kalau bisa pun kita mempekerjakan orang, kita Nah, bisa itu membantu, kontribusi ya di masyarakat ya. membantu orang di sekitar kita gitu kan. Benar. Sejak muda ya. Iya. Setuju nggak? Setuju banget itu. Setuju Mas. banget ya. Oke, kita dukung ya. Semoga saya, teman-teman sekalian atau bahkan yang di sana masih ada yang pengangguran, ayolah kita coba membuat usaha. Apa karakter kalian cari, kalian gali jati diri kalian. Kemudian kita coba terus mencoba usaha kita. Manfaatin sosial media tadi ya Kak ya. Benar sekali. Sosial media itu memang menjanjikan Daripada stalking mantan loh. daripada stalking mantan. Ngomong-ngomong mantan, Skip. skip ya. Iya. Yang penting apa? Apa? Yang penting apa? Yang penting. Iya. Yang penting apa? Yang penting apa? Malah sampai kemana-mana sampai mantan. Habis putus ya? Enggak. Oh iya. Enggak putus, tapi itu memang dia sudah kelewat dari takdir kita. Lewat dari takdir. Gini Kak Avi, kalau bagi sedikit cerita terkait untuk di romansa atau untuk dunia percintaan ya. Oke. Yang namanya perempuan dan laki-laki itu saling suka itu sangat wajar. Benar. Pertemuan itu pasti ada akhir. Perpisahan. Ada perpisahan gitu ya. Entah itu perpisahannya kamu dengan pasangan kamu itu besok waktu sampai tua meninggal bersama, atau kamu ditinggal duluan dan lain sebagainya. Tapi tidak harus sampai di situ. Bahkan kamu masih pacaran itu pun pasti juga ada perpisahan, bisa jadi. Karena namanya tadi di awal ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu ya. Benar sekali. Enggak apa-apa. Makanya kita harus bekerja ya. biar tidak menggantungkan sama laki-laki. Menggantungkan sama laki-laki. Kalau ditinggal cari lagi. Cari lagi gitu. Banyak ya laki-laki ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri menjadi laki-laki yang pengangguran, mohon maaf ya, saya malu sama Kak Evi loh. Bener malu. Gimana menjadi perempuan, dia bekerja keras menjadi call center, apalagi call center itu kerjanya 24 jam ya. Bener, gak ada yang namanya libur hari merah, itu tetap gas. Gak ada, tetap gas. Oke. Jadi kalau punya pasangan rewel, skip. Skip. Oke, makasih ya atas masukan dan juga ilmunya berbagi. Seperti itu Kak Evi, boleh tanya Instagramnya apa enggak? Kita cantumkan bisa. di kita biar nanti ya. teman-teman sahabat pengangguran itu bisa follow Anda. Lupa. Bentar ya. Coba dicek dulu. Masa lupa sih? Yang ingat apa nih? Ingatnya ya tanggung jawab kerja tuh ya. Tanggung jawab bekerja Sama keras. bagian orang tua. Amin. Semoga nanti pekerjaannya cepat menjadi karirnya melejit ke atas. Oh ya, amin. Kemudian nanti bisa usahanya itu bisa segera dibuat dan juga terrealisasi ya. berkembang. Iya. Oke, untuk Instagramnya Evi Eris. Untuk Evi-nya double I. Jadi Evi Eris gitu. Di spelling dong. Oke, Eko Victor India. Oke, ke Victor Eko India. Romeo India Sierra. Romeo Indah Sierra. Aduh, call center ini. Evi Eris. Ya, betul sekali. Oke, Evi Eris. Nanti kita cantumin di deskripsi ya. Nanti bisa di follow buat yang kepo sama teman saya ini Kak Eris, Kak Evi ya. Bisa di stalking Instagramnya. Yang soleha, yang soleh aja ya, yang merapat. Yang soleh aja yang merapat. Oke. Oke gitu ya Kak Evi ya. Terima kasih berbagi-baginya. Untuk teman-teman yang ada di sana, tetap semangat buat menjalani usahanya. Tetap digali karakternya tadi, jati dirinya. Jangan sampai kalian mati bakat kalian, hobi kalian itu karena kalian bermalas-malasan ya.
Tetap stay di channel ini, bangun channel ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam pengusaha, anti pengangguran.